Halo, hari ini kita membahas tentang, bahkan buku RM9 tidak mampu membelinya. Guru itu berkata kepada murid dengan cemberut. Meski mendekati tahun 2020, nyatanya masih banyak anak sekolah yang hidup sengsara. Terkadang mereka tidak mampu membayar uang sekolah, buku, atau membeli peralatan sekolah. Anak-anak yang jiwanya terlalu lemah jika tidak banyak yang mengerti apa yang mereka alami. Tapi sungguh tidak adil bagi anak-anak jika kita menghukum atau menghukum mereka karena masalah keluarga mereka. Kita menghukum atau menghina mereka karena kesulitan keluarga mereka. Tidak peduli kapan mereka bersekolah atau sekarang, anak-anak yang sulit sering diejek oleh teman-temannya. Bahkan lebih disayangkan ketika guru sebagai pendidik yang harus memotivasi mereka untuk terus belajar agar maju juga memandang anak-anak miskin. Tidak semua guru, tapi hanya sedikit. Cuplikan guru ini, Balkis Huda menceritakan pengalamannya yang terjadi di masa lalu seperti yang terjadi pada salah satu siswanya sekarang. Namun yang membedakan ceritanya dan kisah murid-muridnya adalah bahasanya. Ini adalah kisah balas dendam saya yang telah saya pertahankan selama lebih dari 10 tahun. Di awal kelas 2, seorang siswa tiba-tiba maju ke depan dan berbisik kepadaku dengan wajah cemas, "Guru, aku belum membeli buku lo." Ibuku bilang kalau ibuku punya buku baru. Gaji. Ibuku akan membelinya. Oke tak petak pep. Oke Jack, jawabku sambil tersenyum. Kemudian dia kembali ke kursinya dengan wajah bahagia dan ceria. Mengapa saya mengatakan balas dendam? Karena 13 atau 14 tahun yang lalu, saya mengatakan hal yang persis sama dengan apa yang dikatakan siswa saya kepada saya. Dulu hidup kami agak susah. Tapi guru kelas saya yang juga guru pembina Puteri Islam tidak pernah berhenti memaksa saya untuk membeli logbook Puteri Islam seharga RM9. Anda tidak mengobrol RM9J. Orang-orang mengalami kesulitan, jangan pernah bermain buku log, yang bagi saya jika menggunakan buku biasa tidak akan menjadi masalah. Tapi guru ini tidak. Dia memilih untuk menekan saya, meskipun tahu bagaimana keluarga kami berusaha untuk bertahan hidup. Saya masih ingat waktu itu, hari itu, dan saat itu, dengan sangat jelas. Aku tidak akan pernah lupa. Saat itu, guru sedang menempelkan kertas di papan pengumuman. Seperti yang dilakukan murid-murid saya hari ini, saya mendatangi guru dan berbisik, "Guru, bolehkah saya tidak membeli buku catatan saya dulu?" Ibu saya berkata bahwa jika ibu saya mampu, maka ibu saya akan membelinya. Ibu saya tidak mampu membelinya. Itu belum. Sambil terkekeh, sang guru berkata, RM9 tidak mampu. Sambil terus menepuk tangannya, tidak melihat wajahku sama sekali. Aku bersumpah, hatiku terkoyak saat itu. Bukti robek. Saya masih ingat apa yang dikatakan guru sampai hari ini. Suaranya, wajahnya, apa yang dia lakukan. Semuanya sangat jelas. Hari ini saya puas, karena saya merasa balas dendam saya sudah berakhir. Saya sudah lama tidak menerima perlakuan seperti itu oleh seorang guru, tetapi apa yang bisa dilakukan anak kecil? Jadi, selama lebih dari 10 tahun saya menjaga tekad apa yang terjadi pada saya, tidak akan terjadi pada anak laki-laki lain. Dan hari ini saya puas, karena saya telah berhasil menyelamatkan seorang anak dari perasaan yang saya rasakan sebelumnya. Saya puas, karena apa yang saya ingin orang lakukan kepada saya sebelumnya, saya lakukan kepada anak-anak saya, murid-murid saya sekarang. Sedikit, oke takpe, yang saya butuhkan dari guru sebelumnya, dapat saya berikan kepada murid-murid saya sekarang. Meskipun hanya ada satu orang yang bisa saya bantu hari ini, saya harap 1 J.
Saya berharap tidak ada orang dewasa yang menyentuh emosi anak ini. Bagaimana emosi saya disentuh terlebih dahulu? Teman, bantu anak laki-laki tidak hanya dengan uang, tidak hanya dengan makanan, tidak hanya dengan mainan. Kata-katamu juga berdampak. Kata-katamu yang bisa kamu lupakan dalam beberapa menit, anak laki-laki itu akan mengingatnya dengan baik. Ambil saya sebagai contoh terdekat. Anak-anak tidak hanya mengingat lagu apa yang Anda nyanyikan atau cerita apa yang Anda ceritakan. Mereka akan mengingat semua rasa sakit itu. Dan anak-anak tidak pantas menjadi HVT. Terlalu banyak balki kecil di luar sana. Saya harap Anda baik-baik saja. Dan saya akan terus membantu hanya dengan kata-kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Silahkan like, subscribe channel ini sehingga saya bersemangat membuat video dan jangan lupa tekan tombol bel agar kalian tidak ketinggalan semua video dari saya. Terima kasih sudah menonton video dari saya.